bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
kuasa-Mu Tuhan. Kau besar, Kau mulia. Kau besar, Kau mulia. Tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Yesus, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau bersamaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification.
atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan,
kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dulu biar hati kita dibukakan, pikiran kita dibukakan, dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh ada karena kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami semua, biar pendengaran kami buka, dan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, lakukan sebagai umat-umat pilihan-Mu, sebagai anak-anak-Mu, supaya kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan dan menjadi hidup di dalam rancangan rencana-Mu yang indah dan ajaib. Kami buka hati kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan pada hari ini saya akan membuka satu bagian firman Tuhan, judul yaitu menjadi bagian murid-murid yang berkenan kepada Tuhan. Saya ambil di dalam satu kitab, yaitu kitab Matius yang ke-22. Matius yang ke-22 ayat yang ke-14. Bapak Ibu boleh perhatikan dan buka Alkitabnya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin udah mengecap bahwa kita adalah juga murid-murid Tuhan. Kita merasa semuanya dipanggil Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita puas ketika kita dipanggil udah cukup panggilan aja?
panggilan dari Tuhan, apakah kita, wah udah puaslah, udah banggalah dipanggil Tuhan kok, kita nggak perlu lebih lagi level kita, nggak perlu naik lagi level kita. Tentu nggak mungkin ya begitu. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak puas juga dengan keberadaan anak-anaknya yang cukup dipanggil. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena Tuhan punya rancangan rencana yang indah buat setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita nggak mau hanya menjadi orang-orang yang banyak dipanggil, yang suka rame-rame dan sebagainya. Tetapi biarlah kita semakin dekat dan semakin menjadi orang-orang yang tentu menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah salah satunya saudara, kalau kita mau dipanggil, kita mau dipilih oleh Tuhan, kita mau menjadi bagiannya sebagai murid-murid Kristus, tentu ada karakter-karakter, tentu ada hal-hal yang perlu saya dan saudara untuk lakukan, kerjakan, biar apa yang menjadi kehidupan kita bisa berkenan kepada Tuhan, menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak panggil saya dan saudara untuk menjadi kaya, atau untuk menjadi jagoan, untuk menjadi orang-orang yang sakti. Tidak, tapi firman Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi murid-murid. Amin. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Matius yang ke-28, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Di ayat yang ke-18, 19 katakan, biarlah saya dan saudara menjadi umat-umat yang terus naik level menjadi murid-murid Tuhan. Tentu murid Tuhan suka belajar, amin. Ada yang diajarkan, ada guru kita, tentu guru agung kita yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk kita lebih lagi berkenan sama Tuhan? Ya, kita mau dimuridkan, kita menjadi seorang murid yang tunduk, yang taat, yang setia, yang mengasihi, sebagaimana Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang terbaik buat kita semua. Dia sudah datang ke dunia untuk merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia. Bukankah itu luar biasa? Sang guru kita memberi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Nah kita akan buka di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur, supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus berkenan kepada Tuhan. Salah satunya yaitu ini, di dalam kitab Mazmur yang ke-32 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kerinduan Tuhan untuk mengajar setiap kehidupan kita, untuk bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan kepada murid-muridnya yang terpilih, supaya kita enggak salah jalan, enggak salah melangkah. Tuhan tidak janjikan bahwa jalan yang akan kita lalui, akan kita hadapi, akan kita ikuti ini adalah jalan yang lurus, jalan yang rata. Tidak, tapi firman Tuhan akan menunjukkan jalan. Ya tentu kita sebagai murid-muridnya, jalan itu kadang-kadang bisa jalan yang rata, jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang juga kita sebagai murid-murid Kristus diajar untuk masuk dalam lembah kekelaman, dalam lembah duka cita, dalam lembah kekeringan.
ataupun kita akan masuki di masa-masa pandemi, tapi mata Tuhan katanya tetap tertuju, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus mau dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena saudara tahu, Yesus sang guru kita, dia juga adalah penasehat yang ajaib. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap rendah hati, Tuhan yang penuh kasih, biarlah kalau kita belajar daripada Tuhan Yesus, ada sesuatu yang indah. Dia sebagai mentor kita, dia bertanggung jawab, dia mentransferkan apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan, dia transferkan, dia berikan kepada murid-muridnya yang terpilih, bukan sekedar yang dipanggil. Nah, saudara, kau yang dipanggil itu terlalu banyak di dunia ini. Bahkan mereka bisa, udah dipanggil, bisa mereka kembali ke asalnya, bisa kembali ke dunia lamanya, bisa kembali kepada profesinya, bisa kembali kepada hal-hal yang negatif yang dulu mungkin mereka dipanggil. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita setiap anak-anak Tuhan mau menjadi murid yang mau diajar, yang mau dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada setiap anak-anaknya, kalau kita mau menjadi murid yang dipanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua yaitu keintiman. Jadi sebagai murid yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid yang mau berkenan kepada Tuhan, harus punya hubungan keintiman, ya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42, ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 41 dan ayat 42. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini ada dua orang adik kakak, yang satu Marta, yang satu Maria. Yang satu sibuk, ya, ketika Tuhan datang ke rumahnya. Yang satu sibuk untuk menyiapkan segala sesuatunya, apa yang Yesus mau untuk Marta hidangkan kepada Tuhan Yesus. Tapi si Maria ini, dia mengambil yang terbaik. Dia enggak mau repot-repot lagi, dia enggak mau ngurusin dapur lagi. Pokoknya aku nomor satu, mau utamakan Yesus. Aku mau mendengar, aku mau mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Dia rindu mau ambil bagian tentang keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini, keadaan situasi saat ini, selagi COVID, selagi pandemi, kita menghadapi pandemi, ya. Ayo, biar kita menjadi umat-umat pilihan, menjadi murid-murid yang berkenan kepada Tuhan. Ambil waktu untuk hidup dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Apa faedahnya? Apa manfaatnya ketika Bapak Ibu kita semua intim dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak keuntungannya, banyak manfaatnya. Sekalipun mungkin ada sebagian orang bilang, wah, keintiman dengan Tuhan membuang-buang waktu saja.
membuang-buang tenaga aja. Saya repot, saya nggak ada waktu. Nah, hari-hari ini, di masa pandemi ini, di masa COVID yang masih berkepanjangan, adakan banyak waktu saudara dan saya untuk hidup dalam keintiman. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu, supaya kita semua menjadi umat-umat yang berkenan kepada Tuhan. Siapa dapat yang melindungi kita dalam keadaan situasi saat ini? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Pemazmur yang ke-91 ayat yang ke-14. Dan hatinya yang melekat kepadaku, maka Tuhan akan membentenginya, akan meluputkannya. Dan dia mengenal namaku, aku akan menjawab setiap masalahnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, COVID masih berkepanjangan. Siapa yang dapat membentengi kita? Siapa yang dapat meluputkan kita dari COVID? Tidak ada. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia sanggup meluputkan Bapak Ibu kita semua dari berbagai COVID, dari berbagai virus corona. Jangan sampai menimpa kita. Ayo, hatinya kita harus semakin melekat. Maka terlindunglah kita, maka amanlah kita ada di dalam benteng perlindungan Tuhan yang kokoh hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah yang utamakan kita di dalam kehidupan ini. Bukankah firman Tuhan, bukankah kita sering nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bukan pekerjaan dulu, bukan masalah rumah tangga dulu. Ayo, pagi-pagi intim dulu dengan Tuhan. Bawa hidupmu datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Setiap pagi, setiap waktu, Dia Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang mampu, Dia Tuhan yang sampai saat ini bekerja buat saya dan saudara. Yang siap melindungi kita, yang siap membentengi kita, yang siap melepaskan kita. Mungkin kita udah dicengkram, dikepung dengan COVID hari-hari ini. Siapa yang dapat melepaskan? Hanya Yesus, hanya orang-orang yang melekat kepada Tuhan Yesus. Pasti dia akan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Hal yang ketiga, saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua, yaitu kalau kita tahu Tuhan sudah pilih daripada ke-12 muridnya, ya. Apa mereka berhasil semuanya? Walaupun mereka sudah dipanggil dari kehidupan dunia, dari tata cara dunia, dari nelayan, dari berbagai profesi dia panggil. Kemudian dia pilih dari sekian banyak hanya 12 orang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Semuanya ketika Tuhan mati di kayu salib, mereka semuanya gagal. Ada yang tadinya udah bersama-sama dengan Tuhan, dia mengkhianati Tuhan. Dia sampai Petrus sampai menyangkal 3 kali. Dia nggak kenal sama Tuhan. Filipus sama, siapa Tuhan? Dan padahal dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga Thomas dan murid-murid yang lainnya. Mereka semuanya gagal. Kenapa? Karena mereka belum dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus penting. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penghibur kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa maju. Kita tidak akan sukses. Kita tidak akan meraih berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan pasti akan percayakan kepada setiap kehidupan kita. Karena kita anak-anaknya.
Tentu bukan anak-anak yang masih kecil, yang tanpa tanggung jawab ya, tapi anak-anak yang dewasa, yang siap Tuhan percayakan apa yang menjadi milik kepunyaannya, apa yang menjadi kuasanya Tuhan berikan bagi setiap murid-muridnya yang bisa dipercaya. Biarlah saya dan saudara menjadi bagian hal ini. Bukan saja dipanggil tapi dipilih, tapi belum cukup sampai di situ. Kita perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus setiap hari menuntun hidupmu, memenuhi kehidupan kita, agar kita kuat menghadapi situasi saat ini, di tengah krisis, di tengah keadaan COVID yang mungkin tidak tahu sampai berapa lama lagi COVID pandemi di Indonesia ini. Tapi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus sebagai kuasa Tuhan, sebagai power yang bisa meledakkan berbagai hal, termasuk COVID ya, termasuk beban-beban hidup ini. Saudara tinggal katakan dengan power, dengan kuasa Roh Kudus, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mampu, menjadi murid-murid Tuhan yang tangguh seperti Petrus. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak lagi menyangkal Tuhan. Tapi ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan banyak lagi murid-muridnya yang dipakai Tuhan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan puas Bapak Ibu hanya sebagai orang-orang Kristen yang baru dipanggil Tuhan. Kita harus menjadi milik bagian yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita juga harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang bisa memampukan Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita perlu, bukankah saya setiap hari katakan, Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, peganglah tangan kami. Roh Kudus, tuntunlah jalan kami. Aku mau mengasihi-Mu. Dan sesuatu boleh terjadi, keadaan demi keadaan boleh semakin terpuruk hari-hari ini. Satu hal, hubungan Bapak Ibu, kita semua dengan Bapa di sorga, jangan sampai terpuruk. Dia sanggup melindungi kita. Dia Tuhan yang sanggup membentengi kita. Dia Tuhan yang sanggup memelihara keberadaan kita. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, saudara menjadi murid-murid yang pasti berkenan kepada Tuhan. Ya, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kuncinya tadi, yang pertama adalah apa? Saudara harus mau diajar, mau taat kepada pimpinan ya. Pak, sebagai gembala kita yang ada di dunia ini, Pak Denny sudah menjadikan mentor kita, menghibur kita, memberikan sesuatu motivasi baik ya untuk kita lakukan. Nah, demikian juga kita nggak cukup diajar juga, kita juga harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tahu apa yang harus kami lakukan, kerjakan sebagai murid yang tunduk, yang mau belajar, yang mau hidup intim, yang selalu minta Roh Kudus membimbing kami, memenuhi kami, dan kami mencintai Engkau. Terima kasih, pakai umat-umat-Mu, beri kekuatan buat hari-hari ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka terbebas dari COVID. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah dan bawalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, serta kebenaran yang berlimpah-limpah dan perlindungannya. Di dalam nama Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, demi kemuliaan Allah Bapa di surga yang senantiasa menyertai kita, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mengangkat kita ke awan-awan mulia, untuk masuk dalam perjamuan domba sebagai mempelai kudus. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu saudara, selamat hari minggu saudara.